Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku ya, Nisa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang new media. Jadi new media itu udah jadi temen ya sehari-hari buat kita, kayak buat jadi sarana informasi, sarana untuk mencari hiburan atau juga untuk kayak buat kerja gitu ya, kayak buat lapangan pekerjaan gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita udah bareng teman aku ya untuk ditanya-tanya tentang new media. Jadi monggo bisa perkenalan dulu nama atau alamat pekerjaan gitu. Oke, perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Saya asal dari Kebasen, Kecamatan Kabupaten Banyumas. Oke, sekarang kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kalau seharianku sih setiap hari di salah satu instansi pendidikan, kebetulan di MI Ma'arif Negeri 1 Kaliwedingan Sinan, dan itu menjadi salah satu pekerjaan utama setiap hari. Oke, kalau di MI sendiri, MI ya nyebutnya ya. Kalau di MI sendiri itu ada kayak memanfaatkan new media nggak sih? Gitu. Hmm, Tentunya sangat pasti menggunakan new media. Ya pasti menggunakan salah satu dari new media tersebut. Karena itu di tempat kami sangat penting, khususnya untuk mensyiarkan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, dan sebuah untuk eksistensi itu emang ngomong. Eksistensi ya. Iya. Jadi media itu benar-benar di situ benar-benar bermanfaat gitu ya. Ya, jadi sangat bermanfaat. Kebetulan juga untuk pembelajaran siswa menggunakan media sosial dengan baik, karena kan sekarang zamannya udah begitu modern, digital. Hmm, iya betul. Tentunya Era digital. Tentunya dari institusi pendidikan juga harus berhati-hati bagaimana cara siswa untuk menggunakan media sosial yang bijaksana agar tidak kemudian menjadi terperosok ke dalam media yang salah. Oke. Untuk penggunaan media sosial sendiri yang sudah disebutkan tadi kayak misalnya Facebook, Instagram, YouTube, itu buat buat kontennya itu kayak apa aja gitu. Kalau di Facebook biasanya kegiatan-kegiatan siswa yang positif tentunya, karena juga kan tidak membuat kegiatan negatif dong pastinya. Betul. Ya, terus kemudian prestasi-prestasi, unggulan-unggulan kegiatan dari siswa-siswi, terus juga pembelajaran dari guru-guru juga terkadang kita posting sebagai pemberitahuan juga kepada wali murid. Dan siswa kami juga sudah banyak yang menggunakan Facebook. Saya lihat di Facebook itu banyak sekali akun-akun, wah ini kok kelas 5, wah ini kok kelas 4 gitu. Anak saya itu ya gitu. Iya gitu. Ternyata mereka juga menggunakan Facebook itu. Jadi bikin terkenal dan positive vibes gitu ya. Iya. Terus kalau di Instagram sendiri itu apa ya? Kalau di Instagram sih kami tidak terlalu, karena pengguna juga kita kan menujunya membuat akun itu agar lebih mudah dijangkau oleh wali murid, karena daerah kami belum terlalu familiar dengan Instagram, lebih familiar dengan Facebook. Sebelumnya maaf ya, lagi ada yang bangun rumah. Kalau di tadi ada YouTube ya. YouTube sendiri itu ada apa aja sih, atau mungkin ada video profile atau apa gitu? Ya, kalau YouTube tadi juga membuat kontennya, ya ada yang
profil, terus perlombaan, terus apa lagi, pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Kadang-kadang juga diupload di YouTube itu. Oh gitu ya. Jadi mungkin juga ada kegiatan-kegiatan kayak misal drum band atau apa gitu kan ada kan ya? Iya betul, pawai, babai. Selanjutnya kalau selain di instansi ini ya pendidikan, ada nggak sih kayak freelance di rumah atau di mana gitu yang memanfaatkan new media gitu loh? Ada, saya juga belajar ya, masih belajar, ini tahap belajar, belum menjadi sebuah pekerjaan yang sampingan kedua ibaratnya begitulah ya. Apa sombong banget itu. Oh ada ya. Kebetulan juga kalau mau bikin sesuatu pernikahan atau desain banner, desain cetak sampul atau membuat kaos, boleh ke saya. Oh. Kalau nikah sama masnya boleh? Boleh. Boleh. Di era yang serba instan kayak sekarang ini, menurut mas ada ruginya nggak sih kalau ada yang namanya template capcut atau template Canva yang tinggal tempel gitu? Tentunya mengurangi sekali untuk terkadang orang hanya seperti ini kok minta dibikinkan gitu, dan tiba-tiba muncul template yang seperti itu. Wah, tentunya mengurangi pemasukan bagi kita, karena dari situ saja lumayan lumayan cuan. Jadi tentunya agak sedikit merugikan bagi kita. Namun kita juga berusaha bagaimana agar orang-orang tetap menggunakan jasa desain, supaya kita juga tetap berkreasi dan orang-orang yang membuat juga puas dengan desain yang saya buat gitu. Nah misalnya kan mas kan bikin desain ya kayak banner atau logo atau apa gitu kan ya. Nah itu tuh dibikin oleh kreativitas mas sendiri atau ada yang request dari customer gitu loh? Kebanyakan sih request ya bisa. Kalau mau template kita kan juga ada menggunakan template juga. Gitu, template yang sudah pernah digunakan kemudian misal seperti ini contohnya begitu, atau itu ya juga bisa. Terus kemudian kalau request juga bisa, misal berkarakter atau berkonsep merah putih atau konsep ala Doraemon mungkin seperti itu ya. Juga kita bisa. Nah itu buat cara masnya mengenalkan kalau masnya itu bisa membuat seperti itu tuh gimana? Kalau mungkin di share ke teman terus nanti temennya nge-share lagi gitu, atau mungkin dari mulut ke mulut? Alhamdulillah sih, pertama ya awalnya itu dari mulut ke mulut, kemudian banyak sekali yang mendukung positif untuk saya, karena kata orang sih ya, bukan kata saya, kata orang, wah ini lumayan nih mas gitu. Terus akhirnya saya membuka usaha kecil-kecilan lah begitu, buka dengan banner di depan, kemudian ada nomor agar bisa lebih mudah berkomunikasi. Terus juga di media sosial juga menggunakan untuk diupload, ini contoh-contoh, mungkin ada yang naksir, misalnya kalau mau bikin banner begitu, logo juga bisa, sampul, terus flyer, apalagi kan sekarang zamannya pasti membuat flyer ya begitu. Kalau acara pengajian atau selawatan pasti ada flyer. Tuibon juga ya? Tuibon juga gitu. Kalau misalnya satu project sendiri itu mas bisa menghabiskan berapa lama waktunya? Satu hari biasanya jadi. Tapi ya harus pesennya itu harus sebelum kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Jadi
1 jam, kalau minta 1 jam juga oke, bisa, tapi ada tarifnya sendiri begitu. iya. Kalau misalnya untuk hari esok juga bisa juga, ya ada tarifnya sendiri. Terus untuk edit lagi, itulah ya gampang lah, bisa diatur gitu. Kalau ada job lain nggak sih selain jadi desainer, kayak tadi kita bisa sebut desainer nggak sih? Bisa kan ya? Kalau selain itu ada nggak sih kayak misal videografi, membuat film, membuat vlog gitu? Pernah, tetapi tidak dilanjutkan kembali. Mungkin karena saya kan baru sama teman-teman pas itu membuat apa ya, kayak siaran langsung gitu, siaran langsung di sebuah acara sholawatan, pengajian, terus kemudian juga membuat konten pengajian gitu, yang rutin setiap minggu itu juga pernah, dan di live kan di YouTube. Pernah seperti itu, tapi karena akhirnya kemudian kesibukan masing-masing, karena itu kan bukan suatu usaha atau apa, pekerjaan yang utama begitu. Akhirnya teman-teman kayaknya nih mana di situ ya sudah lah, dan saya meneruskan di desainernya saja. Kalau desainer-desainer gitu menghasilkan berapa banyak sih? Atau mungkin bisa mencukupi kebutuhan ya 1 bulan gitu? Kalau masalah hasilnya, ya boleh dikatakan alhamdulillah, tapi ya jangan tidak selalu alhamdulillah lah begitu. Tapi ya setiap bulan pasti ada untuk misal kayak beli kuota atau beli sesuatu, ya alhamdulillah bisa menambah gitu. Oke, kalau kekreativitasan kayak gitu sih belajar sendiri atau mungkin ada dari kampusnya atau dari orang lain gitu? Awalnya suka edit ya, jadi Hobi ya? ya hobi otak-atik begitu. Akhirnya belajar otodidak sendiri, belum pernah ke pelatihan gitu. Tapi kalau pelatihan resmi dan mendapatkan sertifikat, ya saya juga pernah, karena ya penasaran juga seperti itu, padahal ya hasilnya wah lebih lebih bagusan saya ibaratnya gitu pas pelatihan gitu. Ya yang nggak apa-apa sih, itu kan untuk pengalaman juga. Dan pernah juga mengisi suatu acara pelatihan seperti itu, padahal saya sendiri belajarnya otodidak. Menjadi narasumber gitu ya? Iya, narasumber di sebuah acara. Nah, selanjutnya ini ada lagi, kalau misalnya di dalam desain itu ada proyek besar yang ada tantangannya gitu, yang tantangannya besar juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu, ada nggak sih? Selama ini sih bisa dikatakan besar. Ya menurut saya setiap orderan begitu ya, saya anggap itu besar, karena juga niat saya untuk memuaskan seluruh pelanggan, jadi semuanya itu besar gitu. Misalnya membuat logo branded juga, semua itu saya buat tantangan gitu. Misal requestan orang kan berbeda-beda begitu ya, jadi ya seluruhnya besar begitu. Meskipun hasilnya itu ya orang yang menilai sendiri lah. Oke, jadi ini kan udah bicara panjang lebar ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya menurut Mas sendiri nih, kekurangan dari new media sendiri tuh ada apa aja sih? Kekurangan dan kelebihan tentunya ada. Kalau di saya sendiri, kekurangannya itu kita menggunakannya terkadang terlalu berlebihan begitu, tidak mengenal waktu, kemudian mencari informasinya juga terkadang sudah pas lagi
pelampiasan mungkin atau bagaimana. Itu kekurangannya sampai lupa waktu. Dan kemudian untuk kelebihan ya tentunya banyak sekali lah, untuk mencari informasi, hiburan terutama. Sering gabut, apalagi kalau pas lagi editing gabut, tentunya larinya ya ke situ, ke media sosial, lihat-lihat dulu story-story yang lucu atau story-story yang bikin ngakak lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, jadi itu ya pembahasan kita kesempatan kali ini bareng narasumber kita ya. Jadi hobi itu bisa dikembangin menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan cuan ya buat kita. Nah, kayak masnya tadi yang mempunyai hobi otak-atik HP atau otak-atik aplikasi untuk mengedit dan memanfaatkan new media untuk menjadi ladang mencari cuan. Jadi itu aja ya dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk masnya Sama-sama. sudah menyempatkan waktu ya. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.